Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nabhan Tabarok. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya sendiri kelas 2B Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas beberapa materi usul fikih tentang amr dan nahi, am dan khos, dan nasih dan mansukh. Langsung saja kita ke pengertian amr dan nahi. Apa sih itu amr dan nahi? Mari kita bahas. Amr berasal dari kata amaro ya'muru dan amron yang berarti perintah. Menurut istilah, amr adalah tuntunan dari atasan seperti Allah Subhanahu wa taala ataupun pemimpin kepada bawahan untuk melakukan sesuatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tanpa disertai ancaman ya. Sedangkan apa itu nahi? Nahi berasal dari kata nahyan, nahyin, dan nahyan yang artinya larangan. Menurut istilah, nahi adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah tanpa disertai janji ataupun balasan. Langsung saja kita ke contoh amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sehingga doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dari ayat di atas, dari ayat yang tadi saya lafadzkan, itu terdapat lafadz hud, ambillah, yang digaris bawahi itu untuk kata yang menunjukkan amr atau perintah. Nah, sekarang langsung ke contoh nahi. Tadi kan udah amr, sekarang nahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan terburuk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dari ayat di atas terdapat lafaz la taqrabu zina. La taqrabu, janganlah kalian mendekat. Yang di garis bawah ini menunjukkan suatu kalimat dengan makna nahi atau larangan. Langsung masuk ke materi yang kedua, pengertian am dan khos. Apa sih itu am dan khos? Mari kita pelajari. Am secara bahasa adalah berarti umum. Dalam istilah usul fikih, am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu dari suatu kelompok tanpa batasan tertentu. Sedangkan khos secara bahasa berarti khusus. Dalam usul fikih, khos adalah lafaz yang menunjukkan pada sebagai individu dari suatu kelompok hanya berlaku pada pihak tertentu. Adapun contoh am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu bay'a wa harramar riba
Shadaqallahul adzim. Yang artinya demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari ayat di atas terdapat arti yang menunjukkan yaitu Allah menghalalkan segala jual beli kecuali riba yang berarti umum. Ada pula contoh khas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dari ayat di atas, itu menunjukkan khos yang merupakan lanjutan dari pembahasan am. Yang awalnya tadi jual beli dihalalkan, tetapi di ayat ini menjadi pembahasan khusus terkait jual beli, yang dimana dikecualikan seperti penipuan dan horor. Masuk materi yang ketiga, yaitu pengertian nasakh dan mansukh. Secara bahasa, nasikh berarti menghapus atau memindahkan. Secara istilah, nasikh adalah ayat atau hadis yang menghapus, menghentikan, atau mengubah hukum yang sebelumnya telah ditetapkan. Sedangkan mansukh secara bahasa berarti yang dihapus atau yang dipindahkan. Secara istilah, mansukh adalah bagian dari ayat atau hadis yang telah dihapus atau diubah oleh nasikh. Adapun syarat nasikh itu ada 4. Yang pertama, adanya nas yang menasikh. Harus ada dalil nas syari' yang menghapus hukum sebelumnya, baik dari Al-Quran, Sunnah ataupun Ijma'. Yang nomor 2, adanya nas yang dinasakh. Harus ada hukum terdahulu yang dihapus atau oleh nasikh. Yang nomor 3, hukum yang dinasakh harus hukum syariat. Yang dihapus harus berupa hukum syariat, bukan adat ataupun akal. Contohnya larangan menghadap kiblat saat buang air. Hadis adalah hukum syari' yang bisa dinasakh. Yang nomor 4, adanya pertentangan antara nasakh, nasikh, dan mansukh. Kedua dalil harus bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Jika masih bisa dipadukan, dijamak, maka tidak terjadi nas. Adapun contoh nasikh, hukum tentang larangan minuman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuha akbaru min naf'ihima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya, terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dari ayat di atas, itu merupakan tahapan pertama. Awalnya, masih peringatan tentang berbahayanya, belum ada larangan tegas. Adapun contoh mansukh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum man amila syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Ayat ini merupakan mansuh dari ayat yang dinasihkan dari ayat sebelumnya, karena ayat ini menjelaskan larangan yang tetap dan sudah tegas terkait hukuman minum minuman keras dan berjudi. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada hikmah, nasih, dan mansuh. Yang pertama, menunjukkan adanya konsep rububiyah, sebab dengan nasih dapat membuktikan bahwa atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan. Yang nomor dua, sebagai bentuk ujian bagi kita, umat muslim, kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentang. Yang nomor tiga, menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seseorang hamba pada beberapa hukum guna kemaslahatan umat. Sebab ketika nasah tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat, tentu ada penambahan pahala di dalamnya. Sedangkan ketika nasih berubah menjadi hukum yang semakin ringan, tentu ada keringanan di dalamnya. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari saya. Jika banyak kesalahan maupun kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Ketupat, keceplung santan, setuju lepat, nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.